Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, yang beranggotakan saya sendiri, Auriza Apriliana Putri, kemudian rekan saya Alfi Hasanah, Cut Sabila Fitri, Vira Respita, Syifa Aprilia, kemudian Wahdinal Usna, Winda Dea Fabrika, dan T. Chandra Ahdika Usni. Jadi, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Auriza Apriliana Putri. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah. Jadi, di sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah, yang pertama kali itu ada lembaga keuangan pada masa Rasulullah. Jadi, di zaman Rasulullah SAW ini juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Mal. Jadi lembaga Baitul Mal merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan secara transparan. Mekanisme Baitul Mal pada saat itu tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kafir zimmi yang ada pada masa itu. Kemudian yang kedua, Wilayatul Isbah. Jadi Wilayatul Isbah merupakan lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa Nabi, fungsi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh beliau. Rasulullah selalu menegur, bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi. Pelarangan riba, monopoli, serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktivitas bisnis. Jadi itu fungsi dari Wilayatul Isbah tadi. Yang kedua ada lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika Rasulullah telah wafat, tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi diteruskan para pemimpin setelahnya. Oleh Abu Bakar, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Pada masa Umar pula mulai dilakukan penertiban gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Yang pertama warga negara Muslim dan bagian kedua warga non-Muslim yang damai atau dimi. Jadi, bagi warga negara Muslim, mereka diwajibkan untuk membayar zakat, sedangkan yang dimi diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Bagi Muslim diperlakukan hukum Islam dan bagi dimi diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku agar situasi tetap terkendali dan aman. Jadi kemudian yang ketiga ada lembaga keuangan pada masa dinasti. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib wafat dan digantikan oleh Muawiyah, lalu diteruskan oleh anaknya Yazid, maka lembaga syuro dalam politik pemerintahan Islam telah bergeser menjadi dinasti atau kerajaan. Meskipun berubah, tetapi fungsi Baitul Mal tetap berjalan sebagaimana mestinya, kecuali bahwa mulai terjadi disfungsi pada pengeluaran disebabkan tingkat ketaatan agama mulai menurun. Di situ terjadinya korupsi dan sebagainya. Namun ia mampu mendistribusikan pendapatan sedemikian rupa sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Sehingga pada masa itu susah mencari orang yang menerima zakat. Nama saya Alfi Hasanah. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang lembaga keuangan syariah modern. Jadi, paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidahnya. Sehingga sistem pemerintahannya masih menjiplak sistem pemerintahan kaum penjajah. Bahkan nama Baitul Mal itu pun sendiri tersingkir dari kosakata pemerintahan mereka. Sistem ekonomi umumnya tidak bisa terlepas dari sistem politik. Jadi dalam bidang keuangan ditemukan terminologi baru. Jika sistem bunga yang ribawi telah dikenakan oleh kaum penjajah seiring dengan menghilangnya Baitul Mal dalam khazanah kenegaraan, maka kesadaran itu telah mengarahkan sistem keuangan yang bebas riba. Jadi gerakan lembaga keuangan yang bebas riba itu dengan sistem modern yang pertama kali terdapat di desa Mid Grammar, tepi sungai Nil di Mesir, didirikan pada tahun 1965 oleh Dr. Abdul Hamid Al-Nagar. Bank itu semula hanya menerima simpanan lokal. Selanjutnya, 2 tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam, Islamic Development Bank atau yang disebut dengan singkatan IDB.
Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan, juga para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI menjadi motor berdirinya IDB. Mesirlah yang pertama kali mengusulkan pendiriannya. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI pada tahun 1975, di Jeddah telah menyetujui pendirian Bank Islam Internasional dengan nama Islamic Bank Development atau IDB dan resmi berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 1975. Modal disetor awalnya 2 miliar dinar yang berasal dari semua anggota OKI. Pada awal tahun berdirinya, IDB masih banyak mengalami kendala karena faktor politik. Namun demikian, IDB juga mengalami perkembangan keanggotaannya, yakni dari 22 negara menjadi 44 negara. IDB telah berhasil memberikan pinjaman bebas bunga kepada para anggotanya, terutama untuk pembangunan infrastruktur sebanding dengan partisipasi modalnya. Selanjutnya ada tujuan utama IDB. Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Fungsi utama bank itu berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek, produksi, dan perusahaan. Di samping itu, memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain, seperti untuk perkembangan ekonomi dan sosial. Perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, di mana keberadaannya diharapkan dapat menghilangkan sistem riba yang terdapat dalam bank-bank konvensional dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada saat ini. Saya Syifa Aprilia ingin menjelaskan tentang lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. 1. Ada Islamic Development Bank. Lembaga keuangan dengan basis syariah ini berawal dari sebuah deklarasi dalam Konferensi Menteri Keuangan Negara Muslim di Jeddah pada bulan Zulkaidah 1393 Hijriah atau Desember 1973. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti pada sidang Gubernur Bank Sentral pada bulan Rajab 1395 Hijriah atau Juli 1975 dan lembaga itu sendiri resmi lahir pada 15 Syawal 1395 Hijriah atau 20 Oktober 1975. Lembaga ini pada dasarnya bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang membantu pengembangan ekonomi dan sosial negara-negara muslim dan melakukan kerjasama dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berkantor pusat di Jeddah, negara kerajaan Saudi Arabia. 2 kantor regional didirikan di Rabat, Maroko dan di Kuala Lumpur, Malaysia. Fungsi dari lembaga ini antara lain memberikan bantuan modal dan kredit hibah untuk proyek-proyek produktif dan memberikan asisten finansial bagi perusahaan-perusahaan di negara muslim anggota IDB untuk pengembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Lembaga ini juga mengalokasikan dana khusus untuk dana asistensi bagi pengembangan ekonomi dan sosial bagi komunitas Islam di negara yang bukan anggota IDB. Yang kedua ada Islamic Financial Service Board. Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat 21 April 2002 telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan Islam internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, 8 gubernur bank sentral dari 8 negara Islam ditambah dengan Presiden IDB telah menandatangani pendirian Islamic Finance Service Board di Kuala Lumpur, Malaysia. IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penghubung sekaligus menjalin kerjasama
dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, International Institute of Islamic Thought. International Institute of Islamic Thought adalah sebuah lembaga non-profit, lembaga pendidikan dan budaya yang fokus terhadap gagasan-gagasan keislaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1981 atau 1401 Hijriah. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini berkantor pusat di Hendon, Virginia. Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan mengintegrasikan pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral pengetahuan. International Institute of Islamic Thought juga turut berperan mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomi syariah. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah The Registered Fellow in Islamic Finance, yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala internasional. Keempat, Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance. Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah. Saya Cut Sabila Fitri akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari dua lembaga, yaitu bank dan non-bank. Berikut adalah jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, lembaga keuangan syariah berbentuk bank. Terdiri dari bank umum syariah atau perbankan syariah, yaitu badan usaha yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana, kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit dana, dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah non-bank, terdiri dari yang pertama, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Yang kedua, asuransi syariah, yaitu menurut Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, akad yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga yaitu pegadaian syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Yang keempat yaitu reksadana syariah adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Yang kelima yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk merupakan bukti klaim kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset. Yang keenam yaitu modal ventura syariah, adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin
mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Nama saya Winda Dea Febrika. Selanjutnya, materi yang akan saya paparkan yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pengusaha muslim, dan juga pemerintah. Sayangnya, bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan atau terhenti. Baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik oleh nasabah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, dan peminjam, serta penyimpan dana dari bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat yang melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998. Langkah dan strategi pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah atau UUS atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas bahwa landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dengan saya Teguh Chandra Adikausni ingin menjelaskan tentang institusi pendukung lembaga keuangan syariah. Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah. Secara garis besar terdapat 4 institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional sampai Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengurus Syariah. Yang ketiga, Lembaga Hukum dan Arbitras. Dan yang terakhir, Komite Akuntansi Syariah sampai Ikatan Akuntansi Indonesia. Dengan saya, Fira Respita, akan menjelaskan tentang Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional, dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro, seperti arsitektur perbankan Indonesia dan arsitektur sistem keuangan Indonesia maupun international best practice yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional seperti Islamic Financial Service Board, AAOI, FI, dan IIFM.
Selanjutnya, cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia, memuat visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah, serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional, dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Baik, saya Wahdinah Husna akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Tujuan, dan Fungsi, Bab 3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan, Bab 4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Bab 5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing, Bab 6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.